Halo semuanya. Jadi Mian tuh sekarang mau speak up. Mian bener-bener greget. Mian bener-bener kayak, terus Mian harus kayak gimana sih supaya kalian percaya? Kalau Mian mau sombong nih ya, mau mengungkit, Mian ngeramal apa aja sih yang udah terbukti. Kalian lihat gak video Mian yang ngeramal dengan leluhur? Mian ngeramal itu pencalonan presiden kemarin, nomornya jelas sekali Mian sebutkan, ciri-cirinya Mian jelas sekali sebutkan, dan Mian juga ngeramal terbukti gempa Jawa Barat kemarin. Selain itu juga Mian ngeramal sosok selebgram yang kemarin viral, YouTuber yang akan datang dari negeri jiran Malaysia. Terus Mian juga bongkar kasus almarhum selebgram yang anaknya itu dibunuh oleh pacarnya sendiri, berhubungan dengan hati, dan masih banyak lagi. Mian kalau dapat gambaran jelas Mian pasti speak up. Dan kemarin Mian buat faktor yang menyebabkan kecelakaan di tol Cipularang. Mian bilang itu karena adanya portal gaib yang terbuka. Kalian bully karena CCTV yang memperlihatkan bahwa itu masalah teknisi. Oke, gak apa-apa. Kalian gak percaya, gak apa-apa. Kalau masalah teknisi, kenapa bisa terulang lagi? Ya kan? Kilometer 92 sampai dengan 100 itu adalah tutup saji portal dimensi alam gaib. Kenapa? Karena pusatnya ada di gunung tersebut. Kayak Mian, kenapa Mian paling takut baca komenan di setiap postingan? Karena Mian takut down, Mian takut lemah. Kalau Mian lemah dan Mian gak percaya diri, mungkin Mian gak bakal bisa lihat gambaran. Ini hari kedua Mian telusuri gambaran kenapa sering terjadi kecelakaan di lokasi tersebut. Dan Mian sekarang posisi bolak-balik lewat tol Cipularang. Kalau kalian lihat background hitam ini, berarti Mian sedang berada di Bandung. Kalau kalian lihat background yang lain, itu Mian sedang berada di Jakarta. Guys, nih, ini gambaran jelas sekali. Ini Mian speak up, terserah kalian mau percaya atau enggak. Bodoh amat. Kalian mau bully Mian, bodoh amat, terserah. Mian gak bakal baca komen, udah capek. Kayak Tuhan memberikan kemampuan seperti ini untuk mengingatkan, tapi balasannya dengan bulian. Ya, itu takdir. Ya udah, terserah. Ini, jadi tol tersebut itu mempunyai portal dimensi. Nah, jadi lokasi tersebut itu ada namanya Gunung Hejo. Gunung tersebut emang mempunyai aura mistis yang dihuni oleh sosok ular hitam yang besar. Nah, terus ada si merah juga. Dan ada sosok lain. Di situ, kenapa sering terjadi kecelakaan? Nah, emang sekarang portal dimensinya sedang muncul. Sedang panas-panasnya. Sedang tinggi-tingginya. Portal dimensi itu seperti ini. Ada tutup saji makanan. Nah, saat kita masuk ke dalam tutup saji tersebut, itu beda alam. Jadi ini anggap aja ini yang tutup saji ini alam gaib. Dan lainnya alam manusia.
Saat kita masuk ke dalam alam gaib, mungkin pandangan kita tetap di lokasi kita, sama dengan mereka. Saat alam gaib mereka terbuka, mereka melihatnya itu lokasi mereka dulu. Lokasi mereka yang mereka lihat, bukan lokasi manusia. Nah, sering terjadi ada penampakan si merah, ya mereka beraktivitas. Penampakan sosok lain karena mereka beraktivitas. Dan di situ, portal dimensi sedang naik dan terbuka. Awal Mian kira awalnya itu portal dimensi terbuka bukan karena faktor manusia, tapi emang karena terbuka aja. Tapi makin kesini Mian kayak penasaran. Mian bolak-balik ke lokasi tersebut, bolak-balik, dan ternyata tempat tersebut itu ada yang membuka portal gaib. Dan ada kasus yang harus dibongkar dari lokasi tersebut. Ingat ya, ada kasus yang harus dibongkar di lokasi tersebut. Mungkin kesannya kayak, kasus apa? Mian tahu. Beberapa hari ini Mian berusaha keras menggunakan energi Mian untuk melihat kasus itu. Dan Mian mau ambil air putih dulu. Mian mau lihat ulang, ya. Sebentar Mian cut dulu. Di sini Mian sudah ada air putih. Mian akan terawang ulang keadaan tersebut, tapi Mian sudah punya gambaran kenapa kecelakaan itu terulang. Pertama, karena ulah manusia. Saat Mian meditasi, saat Mian melihat sebuah gambaran air putih, itu Mian melihat ulah manusia yang dimana ada satu mayat yang dibuang di sana. Kalau kalian tanya, kakak kan tahu ada mayat di sana, kenapa nggak dilacak lokasinya di mana? Mian bukan Tuhan. Mian hanya manusia biasa seperti kalian yang mungkin Tuhan anugerahkan kemampuan yang memang di situ tidak semua hal Mian tahu, gitu. Ya kan? Kalau Mian semua tahu, Mian bukan manusia. Mian hanya yang sekarang dibilang Mian hanya anak indigo yang diberkati Tuhan melalui leluhur, kemampuan yang dimana kemampuan ini harus Mian pergunakan dengan baik. Jadi, kalau kalian tanya secara detail, Kak, ada mayat yang dibuang dan itu lokasinya di mana? Sebutin dong, jangan halu. Mian bukan Tuhan. Itu pun dapat gambaran, itu sulit. Energinya sangat besar untuk menembus dimensi tersebut. Apalagi sekarang di lokasi tersebut itu sedang ada dimensi alam gaib yang ditutup dan dijaga oleh sosok mereka. Sabar, Mian. Jujur, Mian sekarang ya udahlah terserah. Jadi gini, ya. Di lokasi kilometer 92 sampai dengan 100 itu adalah portal dimensi yang terbuka, yang dimana seperti tutup saji, seperti Mian yang udah bilang. Dan Mian akan gunakan air putih untuk melihat keadaan di lokasi tersebut. Dan ini jujur energi Mian sedang lemah, tapi Mian memaksain untuk melihat gambaran di sana. Kalau kalian terus bilang ini karena masalah teknisi, Kak, terserah, bodo amat. Mian punya pendapat. Kalian ingin merasakan seperti Mian? Gak bisa. Gak bisa. Hanya orang tertentu yang Tuhan berikan seperti ini. Mian malah pingin kayak bebas, tapi gak bisa. Udah ya, dengerin. Mian lihat di sini, benar. Awal mula terbukanya portal dimensi gaib itu dikarenakan adalah ulah manusia. Di situ ada mayat yang sudah lama dibuang karena kasus pembunuhan. Terserah kalian mau percaya atau nggak. Mungkin agak sensitif ya. Tapi ini penerawangan Mian.
ada mayat yang dibuang ke sekitaran sana itu karena kasus pembunuhan untuk menutupi kejadian. Di situ si arwah penasaran itu dia marah, emosi, dan benci melihat manusia. Lalu ada sosok yang dimana menghampiri dia dan dia bercerita kepada sosok yang di sana. Lalu semakin terbukalah portal dimensi itu. Dan saat arwah penasaran itu melihat manusia yang mirip dengan orang yang ngebunuh dia, pasti dia ganggu. Mungkin kalau kalian detail, cari banyak informasi, coba yang awal pertama kali kecelakaan teknisi itu supirnya seperti apa. Nah, yang kedua seperti apa. Dan apakah benar tidak jauh beda dari orangnya. Mungkin dari warna kulit, bentuk wajah. Di situ si arwah penasaran ini emang dia dibuang. Mian tidak tahu lokasinya di mana karena Mian sulit untuk melihat lokasi tersebut. Mian panas suka tuh. Tuh, Mian sampai gerah. Dan kalau kalian masih tanya ini teknisi, kenapa sering terulang di lokasi yang sama? Itu bukan teknisi. Karena sekarang gini, itu kasus pembunuhan. Mayatnya dibuang. Dan sudah lama dia emosi melihat orang yang mirip dengan pembunuhnya. Terserah kalian mau percaya atau enggak. Terserah kalian mau percaya atau enggak, karena ini gambaran Mian gitu. Aduh. Tuh, gini, Mian kalau udah porsir energi terlalu berat, kalau energi terlalu besar Mian keluarkan, pasti mimisan. Wajar gak sih menurut kalian kayak sosok arwah itu marah? Ya wajar lah. Wajar nggak kalau portal dimensi itu terbuka karena mendukung, karena aura emosi satu sosok dibunuh? Wajar. Awal kira Mian emang hanya portal dimensi yang terbuka aja, bukan bukan karena faktor ini gitu. Jadi kalau saran dari Mian, kalau ini dibiarkan, kecelakaan itu akan terus terulang. Mungkin terus terulang, bisa nyampe setahun 2, 3 kali, 4 kali, dan bahkan bisa lebih parah lagi dari sebelum-sebelumnya.
Ini hanya saran dari Mian, terserah kalian mau percaya atau enggak. Kalau ada orang yang berkuasa dan itu dia bisa melakukan ini, boleh lakukan. Maksud Mian, mungkin kalau ada yang nonton video ini dari orang-orang yang pengelola, itu lakukan ini. Yang pertama, Mian saranin untuk tabur bunga di sana, di lokasi tersebut dari kilometer 92 sampai 100. Tabur bunga. Tabur bunga, bukan hanya tabur bunga, tapi berdoa dan cari petunjuk di sana. Mian nggak bisa dapat gambaran petunjuk mayat itu di mana. Setidaknya kalaupun nggak ketemu, dia merasa dihargain, dia merasa emosinya berkurang. Tabur bunga di pinggir jalan dari kilometer 92 sampai dengan 100, dan minta ke di sana semoga tenang dan tidak ada emosi yang meledak. Minta maaf atas kejadian yang tidak diketahui. Yang kedua, berdoa bersama di lokasi tersebut. Mungkin saat berdoa atau tabur bunga di situ ada kejadian janggal. Semoga aja diberi petunjuk. Berdoa, ini harus berdoa, melakukan pengajian sesuai dengan agama. Dan tuh, ini sampai panas. Melakukan doa, pengajian, terus juga keluarkan aura positif seperti pengajian, terus juga melakukan berbagi ke orang yang membutuhkan dengan atas doa keselamatan pengguna tol Cipularang 92 sampai 100. Terserah kalian mau percaya atau enggak, terserah kalian mau bully Mian. Mian udah bodo amat deh, udah kayak Mian udah kayak takut baca komen, baca apapun, karena yang penting Mian udah dapat informasi, udah menyampaikan dan udah menjawab pertanyaan kalian. Jika kalian tanya lagi, apa portal dimensi yang terbuka? Jadi portal dimensi yang terbuka itu seperti ini gambarannya. Jadi setiap portal dimensi yang terbuka itu berbeda-beda. Ada yang gerbang gaib, ada yang portal dimensi. Kalau di film-film kan portal dimensi itu bulat. Nah di situ masuk ke dimensi lain. Tapi ini portal dimensi yang menyeluruh dan di lokasi tersebut seperti tutup saji. Saat kalian masuk ke dalam tempat itu, mungkin mata kita melihat ya itu tempat itu yang sekarang, tapi sosok lain itu berbeda. Mungkin mereka di situ alamnya mereka gitu. Dan portal dimensi itu bisa berpindah-pindah gitu. Jadi penyebabnya portal dimensi terbuka bisa karena emang ada sebuah perayaan di alam lain, muncullah ke dimensi manusia. Bisa jadi karena emang ada yang buka. Dan ini kejadian yang ini tuh emang karena manusia yang membuka portal itu. Dan membuka portal itu dengan cara yaitu ada sosok mayat yang dibuang di dekat lokasi tersebut. Mian nggak tahu di mana. Karena kalau Mian terawang lagi takut Mian makin fatal. Kalau udah mimisan Mian harus stop. Karena kalau udah mimisan pasti langsung down dan langsung sakit. Semua pucat putih dan udah kayak mayat. Jadi ya kemampuan anak indigo tidak bisa dipaksakan. Mian hanya manusia biasa semuanya. Dan terserah kalian mau percaya atau enggak, itu tanggapan Mian. Dan di sini ada pertanyaan lagi. Mian hanya minta satu, tolong support, tolong share ke banyak teman-teman agar dapat tersampaikan informasinya. Dan semoga pihak pengelola juga melihat video ini. Setidaknya dia bisa melakukan saran dari Mian, atau ya nggak juga nggak apa-apa, karena Mian hanya manusia biasa. Mian nggak punya kewenangan untuk menyampaikan, tidak punya kewenangan untuk melakukan hal itu. Dan ya udah, Mian mau pamit semuanya. Mian mau istirahat karena Mian lemas. Tuh bibir udah pucat, udah keringetan, tadi udah mimisan.
Udah guys, dadah semuanya, makasih.